Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BEN 1 tahun 2025 Kementerian Agama. Perkenalkan, saya Hasbullah Nur Wahid, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran fase D kelas 8 dengan tema Sejarah Dinasti Turki Utsmani. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas atau yang bertugas untuk melaksanakan pembiasaan pagi kita, yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Yang bertugas silakan ke depan. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Hiduplah Indonesia yang merdeka. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami
sehat ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Alisa dan Aderal. Aderal. Dua anak yang nggak berangkat ya hari ini ya. Oke. Kenapa nggak berangkat? Ada izin ya. Oke. Mengawali kegiatan pagi hari ini, sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu ya. Yuk coba semuanya berdiri dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Yaitu pertama kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat sudah bisa semua? Nah, tepuk semangat. Hari ini siapa yang merasa sedih? Boleh angkat tangan. Ada nggak? Semuanya happy ya? Senang semua ya? Siap untuk belajar? Siap belajar? Oke, tepuk tangan lagi untuk semua. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah dinasti Turki Utsmani. Oke, sebelum bab ini kita review sebentar. Bab sebelumnya kita belajar tentang apa kemarin, minggu kemarin? Tentang haji. Apa saja yang kita pelajari di sana? Rukun haji, apalagi syarat haji, terus larangan haji dan rukhsah di dalam haji. Oke, sudah paham semua? Apa ada yang mau ditanyakan bab kemarin? Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang dinasti Turki Utsmani. Sebelumnya saya akan menampilkan slideshow dan video tentang dinasti Turki Utsmani. Berdirinya kerajaan Turki Utsmani, yaitu Turki Utsmani adalah salah satu dari suku Kayi yang berhasil lolos dari kejaran bangsa Mongol. Jadi pada waktu itu bangsa Mongol melakukan ekspansi sampai ke Turki. Dan salah satunya adalah dari suku Kayi. Nah, pendiri dari dinasti Turki Utsmani adalah siapa? Sultan Utsmani Ibnu Saud. Nah, atau disebut dengan Sulaiman Shah. Nanti Sulaiman Shah akan bergelar sebagai pendiri sultan. Kemudian selanjutnya adalah putranya yaitu Ertugrul. Oke, sekarang sebelum saya lanjut, silakan kalian berkelompok. Biar gampang berkelompoknya sesuai ini saja ya. Bangkunya silakan yang ini bangku depan belakang ya. Berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 8. Ada 8 kelompok. Silakan 8 kelompok. Kalian nanti setelah ini melihat video. Setelah melihat slideshow ini, saya sudah sampaikan tadi sejarah berdirinya. Kemudian nanti kalian akan presentasi satu-satu. Tapi sebelum mengerjakan tugas, kalian silakan melihat videonya terlebih dahulu. Al-Qanun. Sultan Muhammad I. Sultan Muhammad I menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Bizantin. Perang Salib kedua. Berikutnya adalah Muhammad II atau dikenal dengan Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada saat ia berusia 12 tahun. Muhammad Al-Fatih mahir dalam hal strategi perang, cerdas, menguasai sains, matematika. Ibu kota Turki Utsmani dan diubah namanya menjadi Istanbul atau kota Islam dan kemudian dikenal dengan Istanbul. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid dan di kota ini juga dibangun Topkapi, yaitu sebuah istana yang megah. Muhammad Al-Fatih kemudian digantikan oleh Bayezid II. Sultan Bayezid II termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik.
Sulaiman I naik tahta saat Turki mengalami puncak kejayaan. Sultan Sulaiman I diberi sifat-sifat yang kurang baik seperti ayahnya, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan, menurunnya nilai mata uang, sehingga tidak mampu membayar gaji pegawai dan gaji. Video tentang sejarah dinasti Turki Utsmani, yaitu dari sejarah berdiri, raja-raja yang memimpin Daulah Turki Utsmani, peninggalan-peninggalan berharganya, serta faktor kemajuan dan kemunduran bagaimana dinasti Turki Utsmani itu bisa maju berkembang dan apa faktor yang menyebabkan kemunduran dari kerajaan dinasti Turki Utsmani. Berkelompok kemudian boleh membuka HP, silakan keluarkan HP, satu kelompok satu HP saja. Kemudian kalian bikin mind map di Canva, ya. Ada kesulitan? Enggak. Nanti dikirim WA ya. Kita mau untuk berapa? Ini bagus. Ini. Ini Pak. Yang itunya lebih ini lebih banyak. Ini aja. Dari lagi tadi. Aku tadi semua. Bisa? Ada kesulitan Mas? Tadi sudah bikin ringkasan so itu video pembelajaran Met dan Masjid Kuba di Hagia Sophia ya. Sudah siap? Nanti kirim WA ya. Ini sudah belum? Belum? Segera ya. Kirim WA. Ini sudah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Raisulina Najib Musifah, saya Firiana Nadila, saya Nindita Salommaira, Irsa Dula Khalid. Sejarah Turki Utsmani didirikan oleh kabilah Oghuz pada 1281. Nama Turki Utsmani diambil dari kakek kabilah. Tokoh Sultan terkenal Sultan Abdullah, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Ahmed, Sultan Alauddin, Sultan Utsmani. Faktor-faktor kemajuan, faktor politik, faktor militer, faktor ekonomi, dan faktor kependudukan. Faktor kemunduran, luasnya wilayah dan buruknya sistem pemerintah. Keteroligarkitas penduduk dan agama. Kehidupan para penguasa yang suka bermewah-mewah. Peninggalannya yaitu Istanbul, Turki. Hikmah mempelajari pentingnya kekuatan militer, pengaruh spiritual dan agama, pentingnya stabilitas dan ekonomi. Itulah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita beri kesempatan kelompok selanjutnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dari kelompok selanjutnya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sejarah dinasti Turki Utsmani
Andiani Jona Sabata dari kelas 8B nomor 8. Nama saya Uli Ferdinanda nomor 27. Sejarah berdiri. Dinasti Turki Utsmani didirikan oleh Sultan Sulaiman Shah pada tahun 1281. Nama Turki Utsmani diambil dari nama kakek dari kabilah Oghuz. Sultan terkenalnya 1. Osman I, Mehmed II, Sulaiman I, dan Salim I. Kemajuan dinasti Turki Utsmani diantaranya 1. Kemajuan militer, 2. Kemajuan pemerintahan, 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya, 4. Kemajuan arsitektur, dan terakhir kemajuan keagamaan. Kemunduran dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, konflik internal. Nomor 3, kelemahan sultan. Nomor 4, hidup para pemimpin yang suka bermewah-mewahan. 5. Korupsi yang merajalela. 5. Kurangnya keadilan. 5. Timbulnya gerakan nasionalisme. Peninggalan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, Masjid Sulaiman, Masjid Kubah-Birur, dan Hagia Sophia. Hikmah dinasti Turki Utsmani: kekuatan militer dan kepemimpinan, keragaman budaya, pentingnya stabilitas, gerakan nasionalisme, dan dampak korupsi dan dampak buruknya pemerintahan, efek kemewahan dan hilangnya nilai budaya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih, silakan dulu. Perhatikan, dinasti Turki Utsmani berakhir kapan? Tahun berapa? 1924 diganti oleh siapa pendirinya? Mustafa Kemal Atatürk, mendirikan republik. Jadi dari dinasti diganti menjadi republik. Siapa di sini yang tahu apa beda dinasti dan republik? Coba angkat tangan. Ayo, siapa yang berani? Apa beda dinasti dan republik? Siapa yang berani jawab? Oke, kelompok pojok, silakan. Dinasti itu Semua perhatikan. Tadi teman-teman kalian sudah maju semua ya, sudah maju, sudah presentasi. Mari kita mengambil kesimpulan materi kita pada pagi hari ini tentang sejarah dinasti Turki Utsmani. Kapan berdiri dinasti Turki Utsmani? Pada tahun 1281 Masehi. Siapa khalifah pertama dinasti Turki Utsmani? Sultan Utsman I atau disebut dengan Sulaiman Shah. Terus siapa khalifah yang berperan penting dalam kemajuan dinasti Turki Utsmani? Yang paling terkenal siapa? Muhammad Al-Fatih I yang berhasil merebut Konstantinopel, kemudian menjadikannya ibu kota dinasti Turki Utsmani. Kemudian Konstantinopel terkenal dengan sebutan apa? Istanbul atau kota Islam. Oke. Kapan Turki Utsmani hancur atau berhenti atau diganti menjadi republik? Pada tahun 1924. Kapan persisnya? Saat Sultan Hamid II Sultan terakhir adalah Sultan Hamid II diganti menjadi republik
oleh Mustafa Kemal Atatürk dari dinasti menjadi republik. Oke. Pada hari ini silakan diisi refleksi. Akan saya tayangkan di sini refleksi kita pembelajaran kali ini. Apakah menyenangkan? Terima kasih. Ada yang belum paham, silakan angkat tangan. Ya. Sejarah sekilasnya tadi ya, harus pokoknya kalian hafal siapa pendiri, tahun berapa, ibu kota, sultan yang terkenal, faktor yang menjadi faktor kemajuan dinasti Turki Utsmani, dan hikmah apa yang kita pelajari dari belajar sejarah Turki Utsmani. Apa hikmahnya? Nah, kalian belum tahu kan? Nah, di pertemuan kita yang akan datang, kita akan belajar tentang tentang faktor kemajuan, tentang faktor kemunduran, dan hikmah yang kita dapat dari mempelajari dinasti Turki Utsmani. Oke, sebelum saya tutup pelajarannya, coba tak tanya, apa bangunan peninggalan yang berharga yang terkenal sampai sekarang masa dinasti Turki Utsmani apa? Blue Mosque atau Masjid Kubah Biru. Bangunan lain yang terkenal apa? Gereja Hagia Sophia. Jadi dua tempat ini sebagai pusat destinasi wisata di Turki. Kamu besok kalau sudah besar, kalau punya rezeki, ada kesempatan, silahkan kamu pergi ke Turki untuk melihat bangunan-bangunan bersejarah dari peninggalan dinasti Turki Utsmani. Oke, demikian pelajaran kita pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis, saya cukupkan ya. Kurang ada yang mau, nggak ada yang bertanya lagi, saya ulangi sekali lagi. Cukup? Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.